Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan. Judulnya itu hakikat implementasi dan praksis demokrasi. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Syafiq Amir Beserta Galung. Nama saya Zahra. Yang pertama adalah hakikat implementasi dan praksis demokrasi. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kratin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari ketiga pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk sebagai konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Henry B. Mayo mengungkapkan telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini dengan catatan tertentu. Tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung pada pengembangan sejarah, aspirasi, dan budaya politik masing-masing. Lalu berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B. Mayo. Yang pertama adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, lalu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam satu masyarakat yang sedang berubah. Lalu yang terakhir, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berubah. Lalu hakikat demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan sendiri berdasarkan suara mayoritas. Rakyat berhak memilih anggota badan eksekutif dan yudikatif berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian, hakikat dari demokrasi adalah segala keputusan yang ditentukan oleh suara mayoritas rakyat. Lalu untuk instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Praksis demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan gerak perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Ada alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media di jaring sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Yang ketiga dan terakhir, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Lanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hakikat demokrasi sebagai sistem nilai dalam teori Jamroni atau Bambang Yuniarto tahun 2018 menyatakan bahwa demokrasi akan tumbuh dan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi, yaitu toleransi, kebebasan mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan. Hakikat demokrasi sebagai sistem politik, keanekaragaman pemahaman hakikat demokrasi digolongkan menjadi 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Berdasarkan ideologi, yang pertama, demokrasi konstitusional. Ciri dari demokrasi konstitusional ini
pribadi. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Berdasarkan penyaluran kehendak masyarakat, yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi langsung bisa berjalan jika negara memiliki jumlah penduduk sedikit dan berwilayah kecil. Kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan saat ini banyak dipilih dan digunakan karena jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem demokrasi langsung. Pada demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Namun, lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Berdasarkan titik perhatian. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal sangat menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai usaha untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Pada demokrasi ini, semua orang memiliki derajat dan hak yang sama. Kedua, demokrasi material. Demokrasi material menitik beratkan upaya yang dapat menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang menjadi perhatian, bahkan terkadang dihilangkan. Ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang mengelaborasikan kebaikan dan membuang keburukan pada demokrasi formal maupun demokrasi material. Pada sistem ini, persamaan derajat dan hak setiap warga diakui. Namun, demi kesejahteraan bersama, seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Hakikat demokrasi sebagai pemilu. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum atau yang disingkat pemilu yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya pemilu, maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian, agar sifat negara demokrasi tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara, dan pembagian kursi. Hakikat demokrasi sebagai sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan saat ini banyak dipilih dan digunakan karena jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem demokrasi langsung. Pada demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Selanjutnya dibaca oleh selanjutnya adalah hakikat demokrasi sebagai pendidikan atau dalam pendidikan. Demokrasi melalui pendidikan akan mempermudah untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan oleh warga negaranya di dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku secara demokratis. Hal tersebut sependapat dengan Zamroni pada 2002 tahun 10. Demokrasi yang didasarkan pada keyakinan akan martabat kehormatan setiap individu hanya akan berhasil apabila didampingi dengan pendidikan yang bertujuan mengembangkan manusia seluruh. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang notabene adalah calon pemimpin bangsa. Harus mengetahui dan memahami jalan sebuah pemerintahan, maka mahasiswa membentuk studi government atau pemerintahan mahasiswa dalam mengembangkan potensi dirinya.
Hal tersebut sependapat dengan M. Rusli Karim yang mengemukakan bahwa organisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat organisasi mahasiswa lebih tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala tata krama dalam organisasi, diharapkan tumbuh pula kesadaran semacam itu kelak setelah terjun ke masyarakat. Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraannya serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi yang dianut oleh negara-negara ini adalah melaksanakan pengendalian keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik mengangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah dan aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Gustav Hertberg, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk penegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu Gerechtigkeit atau unsur keadilan, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan Sicherheit atau unsur kepastian. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional. Lalu yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Dan terakhir, yang ketiga, kepastian. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya, yaitu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangatlah penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya timbul keresahan. Lalu ada dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, akan telah menjadi suatu yang digunakan atau kebiasaan apa tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 sangat diperlukan karena ini merupakan dasar dan acuan Indonesia dalam berpolitik, pemilu, sistem perwakilan dan pendidikan, dan juga penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah karena dipandang ada beberapa kasus masyarakat dihadapkan kepada ketidakpastian hukum. Haruslah sebagai penegak hukum harus jujur dan adil agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Kami buka sesi pertanyaan. Kali ini dari kelompok kami akan bertanya kepada audiens. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada Eva. Eva, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Saya akan dari kelompok 3 yang menjawab bahwa hukum harus tetap ditegakkan agar semua orang melakukan adil sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, masyarakat tetap tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Apabila perbuatannya ini sampai membahayakan bangsa dan negara, aparat hukum juga tidak boleh hendak dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan. Terima kasih Eva atas jawabannya. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Firanti. Berikan satu contoh demokrasi tidak langsung. Baik, saya akan menjawab. Yang contoh pertama itu pembuatan undang-undang. Di dalam suatu negara tentunya terdapat banyak rakyat yang dapat disatukan di dalam satu ruangan saja. Maka dari itu untuk pembuatan undang-undang sendiri digunakan prinsip perwakilan. Pembuatan undang-undang merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR. Pembuatan undang-undang sangat penting karena undang-undang merupakan salah satu kebijakan publik yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas jawabannya. Yang ketiga, saya akan bertanya kepada Facebook. Pertanyaan adalah, bagaimana penegakan hukum Indonesia sekarang? Bagaimana penegakan hukum Indonesia sekarang? Menurut saya, hukum yang berlaku sudah ditetapkan harus sesuai dengan apa yang ada, tidak ada gangguan. Sebenarnya hukum yang telah ditetapkan oleh setiap pihak yang berwenang sudah cukup memuaskan apabila memang hukum itu mau dijalankan sebagaimana mestinya. Karena banyak dari isi hukum itu sendiri sebenarnya memiliki makna yang baik. Namun bila memang ditinjau secara umum dalam kehidupan masyarakat, hukum pada intinya bukannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja memang ada hal yang menurut saya yang menghambat pelaksanaan hukum. Itu menjadi sebagaimana fungsinya. Kebanyakan orang akan menjawab hukum di Indonesia itu yang menang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walaupun aturan negara dilanggar. Oke, terima kasih Presiden atas jawabannya. Yang terakhir, pertanyaan keempat, saya akan bertanya kepada Akbar. Sebutkan contoh hakikat demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hakikat dalam demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama seperti menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, setiap orang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga seperti kebebasan dalam mengikuti organisasi masyarakat. Yang keempat, setiap seseorang memiliki hak suara. Dan yang kelima, adil dalam memberi sebuah keputusan. Oke, Akbar atas jawabannya. Pertanyaan benar semua. Terima kasih. Presentasi hari ini kami tutup. Saya mengucapkan terima kasih atas jawaban dan perhatian dari